Halo anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi bersama Bu Pores. Kali ini Bu Guru akan menjelaskan muatan matematika KD 3.7 pada tema 3, subtema 2, 3, dan 4. Kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu kesetaraan satuan jarak kilometer dan meter. Rumus dasarnya 1 km itu sama dengan 1000 meter. Nah, di sini kita bisa lihat di tangga satuan panjangnya dari kilometer ke meter itu turunnya 3 tangga ya. Berarti kalau turunnya 3 tangga dikali 1000. Jadi 1 km itu sama dengan 1000 meter. Kita langsung ke contoh soal. Jarak rumah Komang ke sekolah 2 km 100 meter. Sedangkan jarak rumah Dedi ke sekolah 1 km 320 meter. Pertanyaan yang pertama, tentukan kedua jarak tersebut dalam satuan meter. Dan yang kedua, tentukan jarak dari rumah Komang ke rumah Dedi bila melalui sekolah dalam satuan meter. Kita langsung ke penyelesaian yang pertama. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu kita mencari jarak rumah Komang ke sekolah dan jarak rumah Dedi ke sekolah ya. Kita mulai dari jarak rumah Komang ke sekolah. Di sini kalimat matematikanya jarak rumah Komang ke sekolah sama dengan 2 km 100 meter sama dengan titik-titik meter ya. Meter ini dari sini ya, dari pertanyaan yang diketahui. Ya, di sini dalam 1 meter ya. Terus langkah selanjutnya kita jadikan 2 km 100 meter itu dalam bentuk penjumlahan seperti ini ya. 2 km ditambah 100 meter. Setelah itu kita samakan satuannya ya. Kilometer dan meter ini satuannya beda, berarti kita harus samakan. Nah, kita samakan. Kita lihat di sini 2 km, berarti kita harus samakan ke satuan meter. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita lihat rumus dasarnya 1 km itu adalah 1000 meter. Berarti kalau 2 km sama dengan 2 dikali 1000 meter. Nah, 1000 ini dari rumus ini ya. Dari 1 km sama dengan 1000 meter. Jadi 2 dikali 1000 meter terus ditambah 100 meter ya. 100 meter ini tidak perlu kita samakan lagi karena satuannya sudah sama. Setelah itu kita hitung perkaliannya. 2 dikali 1000 sama dengan 2000 meter ditambah 100 meter. Hasil akhirnya 2100 meter. Terus yang berikutnya, jarak rumah Dedi ke sekolah ya. Kalimat matematikanya 1 km 320 meter sama dengan titik-titik meter. Ya. Kita ubah dia dalam bentuk penjumlahan. 1 km ditambah 320 meter. Setelah itu kita samakan satuannya, yaitu dengan dikali 1000 meter ya. 1000 dari sini ya. 1 dikali 1000 meter terus ditambah 320 meter. Hasilnya 1000 meter ditambah 320 meter sama dengan 1320 meter ya. Nah, sekarang yang ke B ya. Di sini untuk pertanyaan yang ke B, dia minta tentukan jarak dari rumah Komang ke rumah Dedi. Nah, di sini anak-anak tinggal menjumlahkan hasil perhitungan dari jarak rumah Komang ke sekolah ditambah jarak rumah Dedi ke sekolah. Jadinya seperti ini ya. 2100 meter ditambah 1320 meter, hasil akhirnya 3420 meter. Oke, selanjutnya kesetaraan satuan berat. Nah, alat untuk mengukur berat adalah timbangan. Nah, di dalam timbangan itu terdiri berbagai macam timbangan ya. Di sini Bu Guru mengambil 4 contoh timbangan. Yang pertama itu ada timbangan duduk seperti ini ya, timbangan duduk. Terus yang kedua ada timbangan pasar. Yang ketiga ada neraca, dan yang keempat ada timbangan badan ya. Ini untuk timbangan duduk gunanya untuk mengukur berat tepung atau gula pasir. Nah, untuk timbangan pasar mengukur berat buah ya. Terus untuk neraca mengukur berat perhiasan dan
untuk timbangan badan tentunya mengukur berat badan kita sendiri. Nah, untuk satuan dalam timbangan ya, satuan dalam timbangan itu biasanya menggunakan satuan kilogram dan gram ya, satuan kilogram dan gram. Oke, selanjutnya hubungan antara satuan berat. Nah, di sini ada tangga satuan berat. Nah, sama seperti satuan panjang ya, turun satu tangga dikali 10 dan naik satu tangga dibagi 10. Nah, di sini kalau satuan panjang itu dimulai dari kilometer, nah untuk satuan berat dimulai dari kilogram ya, kilogram, hektogram atau ons, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Nah, hubungan antara satuan berat yang lainnya seperti 1 ton sama dengan 1000 kg, 1 ton sama dengan 10 kuintal, 1 kuintal sama dengan 100 kg, dan 1 kuintal sama dengan 1000 hektogram. Contoh soal. Fitri membeli 2 kantong gula pasir yang beratnya masing-masing 500 gram dan 1 kantong tepung terigu yang beratnya 1 kg. Berapa kilogram total berat belanjaan yang dibeli Fitri? Kita ke penyelesaiannya. Yang pertama itu kita tulis kalimat matematikanya, berat belanja Fitri sama dengan 2 dikali 500 gram. Nah, 2 ini dari mana? Dari sini ya, 2 kantong gula pasir. Nah, 2 dikali 500 gram ya, karena masing-masing gula pasir itu beratnya 500 gram, jadinya 2 dikali 500 gram. Terus ditambah 1 kilogram. Kenapa ditambah? Nah, di sini pertanyaannya minta total berat, berarti kita di sini menggunakan tanda penjumlahan ya. Setelah itu kita hitung perkalian, 2 dikali 500 gram hasilnya 1000 gram, terus ditambah 1 kilogram sama dengan 1000 dibagi 1000 kilogram ya. Kenapa dibagi 1000 kilogram? Karena kita harus samakan satuannya ya. Kita harus samakan satuannya terlebih dahulu. Ya, dengan membagi 1000 dari gram ke kilogram itu naik 3 tangga, berarti dibagi 1000. Ya, ditambah 1 kilogram hasilnya 1 kilogram ditambah 1 kilogram sama dengan 2 kilogram. Jadi total berat belanja Fitri adalah 2 kilogram. Contoh soal berikutnya, berat semua pakaian Dedi setelah dicuci adalah 3 kg lebih 500 gram. Berapa gram berat pakaian Dedi tersebut? Penyelesaiannya, nah berat semua pakaian Dedi sama dengan 3 kg 500 gram sama dengan titik-titik gram ya. Ini kalimat matematikanya. Setelah itu seperti biasa kita jadikan dalam bentuk penjumlahan seperti ini. 3 kg ditambah 500 gram. Langkah selanjutnya samakan satuannya. Kita samakan satuannya ke dalam satuan gram ya. Dari kilogram ke gram turun 3 tangga, berarti 3 kg sama dengan 3 dikali 1000 gram ya. 1000 ini karena 1 kg itu sama dengan 1000 gram. Terus ditambah 500 gram. Hasilnya 3 kali 1000, hasilnya 3000 gram ditambah 500 gram sama dengan 3500 gram. Jadi berat pakaian Dedi adalah 3500 gram. Selanjutnya kesetaraan satuan waktu. Nah, macam-macam alat pengukuran satuan waktu adalah yang pertama itu ada jam analog ya. Tentunya anak-anak pernah melihat jam analog seperti ini ya. Di rumah pasti ada, di sekolah pun ada, di kelas itu ada jam analog ya. Tentunya anak-anak melihatnya dalam kehidupan sehari-hari ya, sering melihatnya dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang berikutnya jam digital. Nah, di sini biasanya ada di handphone ya. Jam digital biasanya ada di handphone. Terus ada jam pasir dan stopwatch. Nah, dari 4 alat ukur ini yang paling kita gunakan, yang sering kita gunakan yaitu jam analog dan jam digital.
Terus hubungan antara satuan waktu. Nah, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, 1 jam sama dengan 3.600 detik ya. Ini anak-anak harus mengingatnya atau menghafalnya ya, agar bisa menyelesaikan soal matematika tentang satuan waktu ya. Kita langsung ke contoh soal. 2 jam 30 menit sama dengan titik-titik menit. Nah, seperti biasa, ini kita samakan satuan waktunya ya. Samakan satuan waktu. Nah, yang kita samakan di sini yaitu 2 jam ya. 2 jam. Terus bagaimana caranya? Nah, di sini kita lihat 1 jam itu 60 menit. Berarti kalau 2 jam sama dengan 2 dikali 60 menit ditambah 30 menit ya. Terus kita hitung perkalian, 2 kali 60 hasilnya 120 menit ditambah 30 menit sama dengan 150 menit. Contoh kedua, ini contoh soal penjumlahan dalam satuan waktu. Nah, ibu memasak selama 1 jam 5 menit. Ibu membuat kue selama 1 jam 45 menit. Berapa lama ibu melakukan kedua kegiatan tersebut? Nah, penyelesaiannya yang pertama itu kita jumlahkan 1 jam 5 menit ditambah 1 jam 45 menit. Nah, untuk menghitungnya kita bisa menggunakan cara bersusun. Nah, untuk satuan waktunya harus sejajar ya, harus sejajar. Jam dengan jam, menit sejajar dengan menit. Setelah itu kita hitung dari satuan menit ya. Dari sini, dari depan. 5 ditambah 5, 10, tulis 0, simpan 1. 1 ditambah 4, hasilnya 5 ya, jadinya 50 menit. Setelah itu, selanjutnya kita hitung 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi, ibu melakukan kedua kegiatan tersebut selama 2 jam 50 menit. Selanjutnya, Lani mulai mengamati sebongkah es pada pukul 8 lewat 15 menit ya. Es mencair sepenuhnya pada pukul 8 lewat 55 menit. Berapa lama waktu proses es mencair seluruhnya? Nah, untuk penyelesaiannya diketahui waktu mulainya pukul 8 lewat 15 menit dan waktu selesainya pukul 8 lewat 55 menit. Ditanya berapa lama waktu proses es mencair seluruhnya. Nah, untuk contoh soal ini adalah contoh soal untuk menghitung lamanya kegiatan. Nah, di sini ada rumusnya. Lama kegiatan sama dengan waktu selesai dikurang waktu mulai ya. Seperti biasa kita hitung pukul 8 lewat 55 menit dikurang pukul 8 lewat 15 menit ya. Nah, untuk menghitungnya sama ya, sama dengan cara sebelumnya ya, dengan contoh soal sebelumnya. Jadi jam sejajar dengan jam, menit sejajar dengan menit ya. Anak-anak bisa menghitungnya menggunakan cara bersusun. Nah, hasil akhirnya 40 menit. Jadi lama proses mencair adalah 40 menit. Oke anak-anak, sekian penjelasan dari Bu Guru. Terima kasih dan jangan lupa nonton video ini dan membaca rangkuman yang telah Bu Guru kirim di Classroom. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah anak-anak.